Saya tidak memberikan judgement ya. Saya tidak memberikan judgement bahwa rokok itu secara hukum Islamnya ada berapa, Pak? Kalau Muhammadiyah mengatakan haram. Kalau Nahdien haram bagi ibu hamil dan orang-orang yang sakit. Haram ya bagi ibu hamil dan orang-orang yang sakit. Kemudian ada yang mengatakan apa? Makruh ya. Makruh itu artinya apa? Iya. Makruh itu lebih spesifik, bisa dikatakan bahwa Rasulullah tidak menyukai kalau kita berbuat itu. Jadi kira-kira Pak, kalau misalkan ya kita di depan Rasulullah begitu melihat kita merokok, kira-kira dibiarkan atau dijawil, dinasehati. Ya. Nah, di sini kami tidak menjudge ya, jenengan mau pakai fatwa haram, mau pakai fatwa makruh, atau ada yang sunnah, nggak ada ya, nggak ada. Buktinya bahwa itu bukan sunnah apa Pak? Pernah nggak kalau jenengan merokok gitu baca Bismillahirrohmanirrohim gitu, kemudian disulet gitu, pernah? Atau setelah jenengan selesai merokok kemudian jenengan katakan Alhamdulillah, buatan ya, ya. Oke, itu tidak akan kita bahas ya. Saya tidak menjudge halal makruhnya, haram makruhnya rokok. Ayo kita sama-sama lihat Pak. Bisa dibantu lighting? Kurang miring atau kurang kemana? Ya, segini ya. Lagi Mas, dikurangi lagi. Ya, kita saksikan sareng-sareng video sederhana ya, bagaimana kita mensikapi tentang rokok. Semoga Allah ridho dengan majelis ilmu pada hari ini dan Allah turunkan hidayah kepada kita semua dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa move on dari perihal rokok ini. Monggo Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma inni as'alukal huda wal afaf. Allahumma inni as'alukal huda wal afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa kami begitu bersemangat ya melakukan kegiatan dakwah anti rokok ini, dan semoga hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, khususnya panjenengan yang sedang masih merokok, dan mudah-mudahan nanti hari ini menjadi hari merokok terakhir. Amin, amin ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita terjajah kembali Pak, tapi kita tidak merasa terjajah. Dengan apa Pak? Ini Pak. Masyarakat Indonesia membakar uang 6 triliun per hari Pak untuk beli rokok. Pinten Bapak? 6 triliun itu nolnya pinten? 12. Ini survei 2021, 6 triliun per hari. Berarti kalau sebulan Pak, berapa Pak? 180 triliun per bulan. Nah, utang Indonesia niku 6.000 triliun. Pinten bulan jane lunas Pak? Pinten? Ya 2 tahun paling boten ya iso lunas insyaallah.
Nah, kenapa kami begitu concern dengan angka ini, Pak? Awalnya, wah wajar lah, karang payu gitu ya. Tapi dibalik itu, Pak, ada sesuatu yang jenengan harus melek, Pak, khususnya bagi panjenengan para perokok. Apa, Pak? Yang pertama, Pak, tahu nggak, Pak? Philip Morris. Ngatas mboten Philip Morris? Philip Morris itu yang membuat atau pabrik rokok-rokok dari Amerika. Contohnya Marlboro. Contohnya malah Kansas. Nah, Philip Morris ini, Pak, sekarang membeli HM Sampurna, Pak. Jadi yang produsennya Sampurna apa? Mel, termasuk nama malah Samsu dan teman-temannya, ya. Ini sudah dibeli Philip Morris. Nah, siapa Philip Morris ini, Pak? Kantornya wonten pundi? Kantor pusat wonten pundi? New York, Amerika Serikat. Berarti kalau kita ngerokok yang dari Sampurna, sekarang kita store-nya uang kemana, Pak? Ke Philip Morris. Kuasai berapa persen? Berarti uangnya berapa persen yang masuk ke sana, Pak? 97% uang kita tertransfer ke Amerika Serikat. Ayo, berarti masuk fatwa MUI yang haram, mboten niki kira-kira? Fatwa MUI yang haram. Ya. Kemudian, Pak, saham Gudang Garam, ya, mulai dikoleksi siapa, Pak? Asing. Gudang Garam, berarti yang rokoknya Gudang Garam apa? Ya, dan teman-teman, ya. Ini berarti kalau kita ngerokok produknya Gudang Garam, uang kita juga tertransfer ke asing. Pemilik Gudang Garam sinten? Ya, kira-kira wong Jawa napa wong Arab niku? Cina. Ya. Terkaya nomor berapa, Pak? Hartanya berapa? Jadi jenengan ngerokok yang tambah kaya sinten? Tan Siotin. Nah, Bos Jarum melek napa rada sipit niki? Iya. Daftar 10 orang terkaya nomor berapa? Ya. Iya. Semakin kita merokok, yang tambah kaya sinten? Amerika, orang Cina. Yang tambah miskin siapa? Se-Indonesia. Karena store-nya lumayan, Pak, 6 triliun per hari. Istimewa mboten? Istimewa mboten? Oh, iya. Coba, Pak, angkat tangan kanannya, Pak. Angkat tangan kanannya. Yuk, tepuk orang sebelah kanan panjenengan. Tepuk sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, jenengan pancen istimewa, ya. Nyugih ke sinten? Iya, Amerika, Cina, dan teman-teman. Siapa target pemasarannya, Pak? Ya, target pemasarannya adalah kurang lebih 70 juta jiwa. Ini angka tahun 2021 dan mereka targetkan kenaikan sampai 25% setiap tahunnya. Berarti tambah sekarang ya mungkin sudah 100 juta jiwa yang merokok setiap harinya. Nih, Pak, cobi masuk akal mboten sih? Pas lagi panas terik matahari, niku enake es degan nopo rokok? Armio, ya. Ini KHG sponsornya, ya. Saya kalau melihat di perempatan-perempatan itu, ya, banyak yang ngatur lalu lintas yang bahasanya Pak Oga itu, ya. Mereka juga berpanas-panasan, pakai topi, pakai ini kerukup gitu, ya. Tapi mereka masih merokok. Menurut nalar sederhana, itu normal apa tidak? Wis panas ditambahi rokok. Tambah panas atau tambah adem, Pak?
Nah, ini normal badan kira-kira seperti ini? Kurang normal. Ini Pak. Ini sehari waktu itu ya, waktu saya foto ini diambil ya. Ini sehari 2 bungkus rokok. Yang ngasih bapaknya, Pak. Istimewa ya. Ini Bantul dan sekitarnya, Pak, Jogja. Ini sehari 2 bungkus ya. Ngeri ya. Ini Pak, kalau nggak dikasih rokok Pak, ngamuknya luar biasa Pak. Jadi seperti nopok ya, sudah ketagihan. Kemudian ada cerita yang menarik juga Pak, ini dari Sukabumi Pak, kita lihat sarang-sarang videonya. 2,5 tahun ya. Kerap ngamuk kalau dilarang merokok. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau jenengan bayangkan dari kecil sudah merokok, SD, SMP sudah merokok, ini akan jadi masalah besar nih buat bangsa kita. Kami Pak, beberapa waktu yang silam melakukan terapi rokok di SMP Singorojo Pak, Kamboja sana. Muridnya 650 Pak, yang merokok 125 siswa SMP ya. Dan yang luar biasa, dari 125 siswa itu 14 putri Pak. Dan mereka ngerokoknya itu Pak, bus gitu sudah bisa membuat yang bulat-bulat itu. Ini berarti pemain ya, bukan pecandu awalan gitu. Nah, mereka kami tanya, kapan mulai merokok? Mereka bilang startnya adalah kelas 5 SD, kelas 6 SD. Jadi ini perlu perhatian khusus ya. Saya tadi ketemu dengan Ustadz Nofri dan beberapa teman dakwah di Sukoharjo. Ini pengen kita keliling ya, dari sekolah ke sekolah untuk syiar tentang hal ini. Alhamdulillah min dzalik. Kalau sudah start merokok Pak, ini biasanya nanti lanjutannya kemana Pak? Ke sini lebih mudah. Jadi yuk ini jadikan aware buat kita semua. Dan ada yang lebih mengerikan lagi Pak. Ada pecandu rokok yang ini kalau nggak dikasih rokok ini juga ngamuk. Siapa kira-kira Pak? Nih Pak. Awalnya simpanse ini dia mengambil rokok dari puntung rokok para pengunjung yang jatuh gitu ya. Kemudian dia mulai rokok. Nah, ketika berulang, simpanse ini juga kecanduan. Dia kalau nggak dikasih rokok, ngamuknya luar biasa. Jadi kalau kita bisa simpulkan Pak, apa persamaan dari 3 kegiatan ini? Saya bukan ngelelek merokok ya. Kita coba simpulkan apa yang terjadi pada 3 makhluk ini Pak. Mereka semua kecanduan merokok dan sudah tidak bisa menggunakan akal sehatnya untuk menetralisir hal itu. Sepakat betul? Sepakat ya? Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita berhenti merokok. Bismillahirrahmanirrahim. 4 metode terapi berhenti merokok Pak. Insya Allah hari ini kita akan share ya 4 metode terapi. Siapa yang sebaiknya ikut ya? Yang pertama yang pengen benar-benar berhenti merokok. Yang rawuh di sini sinten yang kira-kira pengen benar-benar berhenti, yang pengen betul-betul berhenti. Masya Allah, gampang ini pengen ini. Yang kedua, sudah ada gejala penyakit akut. Penyakit akut itu apa Pak? Penyakit yang ketika menyerang mendadak itu bisa mematikan. Itu namanya penyakit akut ya. Pangapunten, saya pengen nanya, bagi yang sudah merokok lebih dari 5 tahun, ada nggak di dada kiri, niku jenengan merasakan suatu saat yang tidak ada apa-apa, tiba-tiba terasa senit kayak tertusuk jarum, pernah nggak?
Kalau pernah Bapak, itu berarti sudah mulai ada kerusakan di area jantung panjenengan. Dan itu tajam, dalam banget, senit tapi hilang. Nanti berulang sekian lama, ada senit hilang. Itu berarti ada kerusakan yang terjadi di area jantung panjenengan. Nah, kalau ada tuntutan tidak boleh merokok dari kantor, nah ini cara yang luar biasa. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Yang pertama Pak, kita akan reframing mindset, kita akan benahi nih otak kita, sudut pandangnya terhadap rokok. Ya. Yang pertama, pernah nggak Bapak, Ibu, ya, terutama Bapak ya, anak panjenengan atau cucu panjenengan tiba-tiba matur sama panjenengan, Pak, Mbah, mbok mandek ngerokok, pernah nggak? Padahal anak kecil gitu ya. Kira-kira Pak, ini skenarionya siapa Pak? Allah mengingatkan panjenengan lewat siapa? Anak cucu kita yang masih kecil, yang dia masih innocent, ya. Yang dia tidak disetting oleh siapapun, tapi tiba-tiba bilang, Pak, Mbah, mbok ampun ngerokok. Nah, ini berarti Allah sudah mengingatkan kita lewat siapa? Anak cucu kita. Yang berikutnya Pak, pernah nggak panjenengan berpikir ketika panjenengan merokok gitu ya, berapa ribu orang yang pernah jenengan asapi di sekitar panjenengan dan mereka sebenarnya tidak nyaman. Aslinya itu pengen matur sama panjenengan, Pak, mbok ampun ngerokok, tapi karena jenengan sangar gitu ya, malah ora wani gitu ya. Padahal mereka sedang enak dahar gitu ya, kemudian jenengan habis dahar biasanya ngerokok gitu ya, dan mereka terasapi sama asap panjenengan. Berapa ribu puntung rokok yang sudah kita buang barber ya. Saya dulu juga perokok Pak. Jadi kalau ngerokok habis, contoh naik motor ngerokoknya habis, kira-kira taruh di mana Pak? Disak buatan? Buatan, pasti ber. Abu rokoknya Pak, kira-kira Pak. Melayang kemana-mana nopo dikumpul kayak kata. Biasanya melayang kemana-mana. Pernah nggak panjenengan sadari rokok-rokok ini masuk ke ikan, masuk ke ayam, dan ini menjadi sebuah cikal bakal dosa-dosa kecil yang ini mengumpul bisa jadi dosa yang sangat besar. Ini Pak, efek apa nih Pak? Ya kita ngerokok, kemudian debunya apa? Apinya itu loh Pak, kena mata yang di belakang, latunya terbang. Ya nggak sengaja, tapi nempelnya di mana? Di orang. Jadi, ini kenal mboten niki? Pak Sutopo Purwonegoro, beliau Kepala Pusat Data Informasi Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beliau tidak merokok, beliau olahragawan, beliau gaya hidupnya sehat, sangat sehat malah termasuk ahli olahraga, tapi beliau meninggal terkena kanker stadium 4. Penyebabnya siapa Pak? Ayo kita dengarkan. Pokoknya kita di kantor BNPB dan sebagian besar karyawan yang ada di sana banyak yang merokok. Dengan merasakan batuk-batuk, ada nyeri-nyeri di tulang, kayak ke rumah sakit, dokter paru, disuruh ronsen, kemudian disuruh CT scan. Dokter mengatakan sampean sakit kanker paru, sakit paru. Itu saya sesok. Kalau pertama saya sekali menangis. Karena semua tahu kanker itu tidak ada obat. Saya bukan merokok, keluarga saya tidak ada merokok, saya hidup sehat. Ya ada kemungkinan salah satu penyebabnya adalah saya merokok pasif. Ya generasi muda terutama anak-anak jangan merokok. Tidak ada orang akan menilai dia akan kelihatan gagah kalau merokok. Seperti iklan-iklan itu sangat menyesatkan. Stoplah rokok. Ingat bukan Anda, tapi untuk keluarga, istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda dan sebagainya. Beliau meninggal 7 Juli 2019 kemarin. Penyebabnya sinten Bapak?
teman sekantornya yang merokok, padahal beliau tidak merokok. Ngeri ya? Ini Ibu perlu dicatat ya, Bapak juga perlu dicatat. Racun rokok yang menempel di kain itu 1 tahun baru hilang. Jadi kalau ada tamu yang merokok, kemudian asapnya itu nempel di dinding sini, di korden ini, atau di karpet sini, ini 1 tahun baru hilang. Jadi kalau ada tamu merokok, Pak, kemudian anak kita klesotan di sini, anak kita menghirup racun-racun dari rokok itu. Kalau Bapak nih, saya nggak ngerokok di rumah, saya ngerokoknya di luar. Nah, asap itu ketika nempel di kain, kemudian jenengan pulang, jenengan mendekap anak istri panjenengan, maka mentransfer seluruh racun itu kepada keluarga kita. Ini patut dipahami. Jadi boleh nggak kalau ada yang merokok di rumah kita, kemudian kita persilahkan untuk di luar begitu? Ya boleh, itu untuk keamanan keluarga kita. Naudzubillah min dzalik seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita tidak akan dihisab ya, atas dosa-dosa seperti ini. Bagi bapak-bapak yang merokok, siap-siap ya. Satu kondisi yang memang jenengan harus siap ya. Ini ada sebuah testimoni lagi yang jenengan harus lihat. Coba ya, bagi yang merokok ya, bagi yang merokok, tolong lihat video ini dengan mata hati panjenengan ya. Mudah-mudahan jenengan kuat, tambah kuat ya untuk berhenti merokok. Dia harus dibolong karena kanker laring. Sudah siap, Bapak? Naudzubillah min. Nah, tapi itu yang memang harus disiapkan karena resiko kanker itu, Pak, itu ketika sudah memicu 1 sel saja itu bisa ngeri ya, banget efeknya. Ini ilustrasi yaumil hisab, ilustrasi saja ya. Mungkin ini ada orang-orang yang pernah ada zalimi karena asap rokok panjenengan. Ini akan jadi berita buruk buat kita ketika di yaumil hisab besok. Bismillah Bapak Ibu. Kata Hakim tadi ya, rokok itu hanya untuk yang nggak bisa baca. Ya. Ayo, matikan lagi Mas. Matikan terus aja, nggak apa-apa, ini biar sahdu ya. Matikan aja. Ya, sekarang. Ini Bapak Ibu ya, kita harus siap ya. Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang. Jadi Anda mungkin matikan terus aja. Jadi mungkin hari ini panjenengan masih sehat, tapi kalau jenengan berpikir sederhana, kalau ini masih jenengan lakukan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya memang harus siap-siap ya dengan segala resikonya. Tadi ya, batuk itu awal dari berbagai macam keluhan penyakit. Jantung kita juga kalau kena asap rokok ini juga, tadi Pak, senit itu mulai ada kerusakan di area jantung kita. Ketika mulai seperti ini, nah ini mulai senit 1 kali, tapi kalau sudah seperti ini Pak, ini senitnya sudah berulang-ulang dan sudah terjadwal Pak. Nah ini kalau jenengan sudah merasakan seperti ini ya harus segera berhenti, tidak ada toleransi. Paru-paru kita juga pasti penuh dengan asap rokok. Jenengan di YouTube paling sudah Pak sering melihat ya, orang-orang yang merokok di Arab sana itu paru-parunya dibuka Pak, itu gosong, yang normal warnanya merah. Nah ini bisa kita lihat. Nah ini Pak ada video yang menarik juga ya, paru-paru harus dioperasi dan jenengan bisa lihat kondisinya ngeri banget ya.
Alhamdulillah minta. Nah ini terakhir Pak, video terakhir yang jenengan harus lihat dengan mata hati panjenengan. Satu hisapan asap rokok. Ini berita buruknya tidak hanya asap rokok ya Pak. Satu hisapan asap knalpot yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini bisa mencetuskan satu sel kanker. Dan satu sel kanker ini kalau sudah membelah gitu ya, ini percepatannya luar biasa. Nah, setiap satu batang rokok itu bisa mencetuskan ribuan sel kanker. Nah, bayangkan satu saja ketika sudah dimatikan saja. Ketika sudah membelah itu Masya Allah, Subhanallah, dahsyat sekali pertumbuhan. Apalagi kalau sudah masuk ya ke paru-paru kita, kemudian masuk ke pembuluh darah, dan kalau masuk ke otak ini yang paling ngeri Pak. Ya. Ini kanker laring ya, kanker laring itu ada di pita suara. Nah, tolong Pak semuanya pegang lehernya sini Pak. Ya. Ayo katakan Pak. Bagi yang merokok tolong pegang lehernya. Ayo katakan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih sehatkan pita suara hamba. Nah, coba terus pegang lehernya Pak, kita lihat ini Pak. Saya bertanya ke ibu-ibu, kalau suaminya sampai harus dioperasi kayak tadi Bu, kira-kira kasihan nggak Bu? Kasihan Pak. Nih bapak-bapak saya doakan yang hadir di sini semuanya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Amin. Apalagi minum es tehnya Bang Tamim. Apa Bang es tehnya Bang? Semoga kaya apa cepat kaya? Semoga kaya. Ada sponsor nggak di sini? Ya, Pak, kalau panjenengan ditakdirkan kaya raya, kemudian punya kolam renang seperti ini, kalau lehernya bolong habis dioperasi, kira-kira berani nyemplung bukan? Kita yang bukan berani ya. Kenapa kira-kira? Ya, kebelebekan air gitu ya. Kemudian Pak, kalau sel tadi tumbuh di otak kita, sel kanker tadi tumbuh di otak kita dan dia membesar, maka mau tidak mau yang namanya sel kanker itu harus diangkat. Ayo sekarang coba yang merokok pegang kepala bagian kanan panjenengan, yang merokok ya. Kepala bagian kanan dipegang Pak, tolong Pak. Katakan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih sehatkan kepala dan otak saya. Ayo Pak, kita lihat kalau resikonya otak kita dibongkar, diambil sel kankernya. Ayo Pak, tetap pegang kepala sebelah kanannya. Ayo kita rasakan sarang-sarang, kita lihat video ini. Ini adalah telinga kiri. Dan ini tadi digambar tadi ya. Ini harus diambil. Kemudian ini harus dibor, kemudian digergaji Pak, karena memang tidak bisa dibor semuanya. Alhamdulillah minna. Kuat badan kira-kira? Kuat badan kira-kira? Nah, kuat ya. Kalau sudah pernah dibongkar otaknya Pak, biasanya nanti kita akan kehilangan beberapa memori gitu ya.
Padahal jenengan Allah takdirkan kaya raya, punya pajero, punya uang banyak, punya emas banyak, tapi jenengan orang kelingan dengan harta yang jenengan miliki, kira-kira bermanfaat apa tidak? Bahkan nama panjenengan sampai kelupaan. Ya Allah, mudahkan kami semua berhenti merokok. Amin. Amin. Bapak Ibu, oke, terakhir nih. Apakah merokok itu bisikan setan? Ya, kira-kira merokok itu bisikan setan atau bukan? Apa buktinya, Pak? Ya, kita bahas, Pak. Apakah merokok itu bisikan setan? Yang pertama, karakter perilaku setan itu suka yang apa? Innal mubadzirina kana ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Berarti yang mubadir itu perilaku siapa? Setan. Setan suka yang kotor-kotor. Rumah yang berantakan itu jadi tempatnya setan. WC, masuk WC doanya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal obais. Masuk ke WC kita harus berdoa itu. Kenapa, Pak? Di WC itu banyak setannya, karena rumahnya di situ, Pak. Kemudian makan minum tanpa bismillah, ini juga temannya setan. Yo, sudah habis berapa juta anggaran merokok selama ini, Pak? Ya nek lindingan mungkin lebih murah ya. Kemudian yang kedua, Pak, apakah mulut perokok bau? J. Kemudian, nah ini Pak, jemaah merokok di Masjid Nabawi dan di hotel didenda berapa? 400.000. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah tindak ke Mekah Madinah. Amin ya Rabbal. Berikutnya Pak, kotor betul niki? Kotor betul niki? Berarti koncone sinten? Siapa yang suka kalau di WC berlama-lama BAB sambil ngerokok ada? Nah, rata-rata Pak, para perokok itu kalau BAB lama dan sambil merokok. Nah, orang karo ngerokok orang iso BAB. Banyak yang seperti itu. Kenapa, Pak? Karena sedang digandrungi sama setan. Ya. Fakta nyata bahwa rokok favoritnya setan apa? Ini Pak, dari zaman dulu Pak, yang namanya sakjen ini mesti ono rokok. Dari zaman dulu. Benar nggak sih? Ayo kita dengarkan Pak testimoninya. Para peruqyah ketika meruqyah orang yang sedang diruqyah, ada yang testimoninya tentang rokok Pak. Ayo kita dengarkan sarang-sarang. Ini sebagai penutup ya. Terus apa lagi? Rokok ya. Iya, itu sudah. Asal apa itu? Iya. Jadi kalau orang bisa rokok, manusia bisa rokok. Ya. Asalnya? Ya. Kami bukan. Asapnya diapain Pak? Dimakan sama jin. Berarti benar nggak kalau jin itu suka rokok? Enggak suka Pak, kalau enggak dibakar ya, dia suka ketika sudah dibakar. Terakhir nih Pak, ini jenengan harus lihat betul-betul video ini. Yuk kita lihat ya. Rokok, kamu rokok? Oh, kalau dia merokok sana, astagfirullah. Asapnya apa? Kamu dapat makan dari asap. Allah. Kalau dia lagi merokok, kamu apa? Sehat. Sentosa. Apa? Allah Akbar. Bahagia juga. Kalau dia mau berhenti merokok, apa yang melakukan? Kamu kencing mulutnya, biar apa? Asam. Oh itu. Ya Pak. Kalau jenengan nggak ngerokok, tiba-tiba jenengan jadi asem, jadi pahit, diapain Pak? Biar apa? Biar jenengan ngerokok lagi, kemudian mereka
pesta di sisi panjenengan makan asap rokok panjenengan. Berarti jenengan selama ini nguri-uri sinten? Jin. Ya. Terapi yang pertama adalah terapi ruqyah syariah. Ini kita akan terapi ruqyah biar panjenengan cleansing. Bisa dihidupkan? Banyak yang di terapi ruqyah, Pak, itu tiba-tiba megang rokok itu sudah nggak bisa. Itu baru di ruqyah saja. Nanti setelah terapi ruqyah, kalau jenengan di ruqyah kok masih berani megang rokok, nanti baru Ustadz Heru turun tangan. Ya. Ada yang namanya EFT. Ya. EFT itu nanti jenengan akan di-uninstall rasa nikmat rokok panjenengan. Nah, biar panjenengan tidak kersong rokok lagi. Nah, session pertama, session ruqyah akan dibawakan Ustadz Saifuddin. Mudah-mudahan ini menjadi awal ya, kita semua bisa berhenti merokok. Kira-kira sudah bawa air mineral atau belum? Kalau belum, saya sudah bawa. Ambil airnya, kalau ada yang belum tahu. Kemudian dekatkan ke bibir kita ya. Kemudian kita bacakan doa, bacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setiap kali dibacakan, kita tiupkan ya. Boleh ditiupkan dulu atau setelah baca baru ditiupkan. Begitu nggih. Sudah disiapkan, kita mulai ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillah, monggo diminum. Jangan lupa basmalah dulu. Boleh diminum yang banyak atau secukupnya. Kalau sudah nanti ditutup yang rapat ya. Jika sudah, silahkan konsentrasi pada diri masing-masing. Tidak perlu merasa takut atau malu ya, karena ini proses ikhtiar kita untuk semoga dengan ikhtiar kita ini, seperti tadi Ustadz Agus sudah memberi paparannya, berapa ribu orang yang sudah kita asapin, artinya mendolimi orang lain. Jika memang ini menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita, maka kenapa tidak kita lebih khusyuk ya, lebih untuk berusaha tidak merokok lagi. Bismillah, silahkan pejamkan mata, konsentrasi pada diri sendiri, tidak perlu malu apabila ada reaksi di antara kita, salah satu di antara kita, konsentrasi pada diri masing-masing. Pejamkan mata. Berpikir, terus bibirnya kasih dan berpikir, beristighfar. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah khairul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, titiknya yang kedua di antara alis. Hambar, tak berasa. Pernah merasakan rokok seperti ini? Belum pernah. Pas waktu meriah? Nah, kalau aku sakitnya agak parah ya, lebih dari ini sih rasanya. Berarti ini fotografer horor. Ya, Mas siapa namanya? Anfa. Anfa. Oh iya. Kok ada kuning-kuningnya akhirnya ini? Wah, itu lepas dulu tadi Mas. Ini rokoknya rasanya gimana sekarang? Ada hambar. Kalau dikasih nilai, rokoknya berapa nilainya? Enak itu nilainya 10, orang enak 9, orang enak 8, sampai 1 nilainya. Orang enak 10. 6. Biasanya 10 ya. Hambar.
paringi nilai nilainya pinter niki. 5. Oh 5. Waduh, waktu nih. Biasanya kalau rokok waktu enggak? Enggak. Oh, ini kok ono guru waktu. Waktu. Nah, di tenggorokan rasanya gimana? Pahit. Pernah enggak rokok rasanya pahit? Belum pernah. Di langit-langit yang dirasakan pahit. Ada rasa mual-mual mau muntah? Jangan ditahan, kalau mau muntah-muntahkan aja. Coba lagi ya kan. Kalau rasanya mau muntah jangan ditahan, nanti malah sakit. Boleh buat rasa ya, Bang? Enggak rasa. Oh, nggak terasa? Tambah enak apa ya, Bang? Ya. Gak nyaman ya? Ya. Gak nyaman. Coba sedot dirasakan itu. Masih bro. Rokok masih. Gimana rasa hidungnya? Siapa? Panas tuh tadi? Agak. Sudah, lagi coba rasakan hidung. Tambah panas? Ya. Tambah panas ya? Ya. Gimana rasanya? Enggak enak. Gambar. Gambar. Ya. Rasanya yang tidak nyaman di sebelah mana? Ya semua. Semuanya? Ya. Kalau mau dikasih nilainya berapa sekarang? Ya, ini maksudnya nilai Rasa kenikmatan rokok sekarang ini nilainya 1 atau 5 atau 10? ya menurut Baik, kalau rokok daerah ini langsungnya kira-kira di rokok lagi apa? Bismillah. Oh, Bismillah. Bismillah. Semoga diberikan kemudahan untuk selesai. Coba rokoknya ganti yang baru, Mas. Jarum, enak nih jarum. Boleh mau enak. Enak ya? Gak apa-apa, memang harus dijalani, dirasakan biar nanti teringat rokok ternyata sekarang rasanya kayak gini. Terus sedot kenceng. 2000. Coba rasakan di dada. 2500. Sedot lagi kenceng, Pak. Support itu dan rasanya teringat gitu. Rokok terus ternyata rasanya seperti ini. Lidahnya gimana rasanya? Tebal ya, tebas gitu guys. Coba di tenggorokan rasanya gimana? Panas. Panasnya sama yang tadi panas mana? Panas sekarang ya. Nah ini tambah panas lagi. Coba lagi. Nanti tambah panas. Oke, tambahkan panasnya. Ada rasa mual belum? Belum ya? Ya, masih coba dulu. Kalau bisa keluar lebih enak badannya. Soalnya lendirnya nanti kotorannya keluar semua. Nanti keluarnya tuh lendir, warnanya coklat. Coba, lagi yang kenceng. Biar lendirnya keluar.
makannya biar restart ya. Nanti badannya jadi selesai makannya paham. ini yang tidak enak rasanya sebelah mana? Ini bisa Sebelah mana? ke dalam Sudah biar awalnya belum. kalau tubuh sudah menawar biar menawar muntah biar Di tenggorokan baik baik di hidung panas pengaruh ya. Selebih biar cepat keluar. pasti batuknya. Kalau bapak itu pasti batuknya. mual. Satu minggu. Bapak 1 minggu belum habis. Di rumah memang saya itu bukan tidak merokok di rumah. Kalau tidak non rokok. Selebih. Coba sedap banget. Yang di sini. Pas itu. Ikat pak. Rasanya sudah enak. Kalau tidak nyaman, walaupun rasa masih enak, karena dia paparan tadi. Ya, Kalau dulu anak saya jangan ada beli sendiri jualannya ketika SD itu Bandung dia cuma bilang gini, Jangan nggak suka petai, paksa makan petai tiap hari, dicokoki petai. Hari ke-15 jangan suka petai, otomatis. Itu namanya menginstal. Nah, uninstallnya bagaimana? Adalah jenengan harus bertahan minimal 14 hari tidak merokok, maka memori rokok yang enak, yang nikmat itu akan hilang. Tapi kalau jenengan besok pagi mulai merokok lagi sampai 14 hari ke depan jangan merokok, maka jenengan akan terus merokok terus. Jadi konsepnya begitu. Nah, saya sampaikan survival kalau bisa 40 hari, mudah-mudahan ini menjadi ending rokoknya dengan seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan seperti itu. Dan agenda hari ini cukup mendadak, dan sebenarnya saya ingin memberikan hadiah kepada teman-teman yang kemarin ikut sedekah air. Ada 5 orang yang merokok, kemudian saya ingin memberikan hadiah ke mereka, tapi yang hadir cuma 1, yang 4 menghilang. Nah, ini mungkin rezekinya banyak dengan takdirnya kita ketemu malam hari ini. Mudah-mudahan memang Allah ingin kita semua berubah menjadi baik. Nah, mindset ini penting, jadi ini yang harus kita olah. Yang pertama adalah buang semua yang terkait dengan rokok, semua aspek buang. Ada stok rokok semua buang, semua yang berkaitan tentang rokok buang. Yang kedua, ini yang paling penting ini. Tiap pagi jangan membuat air rupiah yang sama tiap pagi, dan jangan harus minum itu sehari. Itu mengantisipasi jinnya masuk lagi dan mengganggu panjenengan.
Yang ketiga, sementara menjauhi dulu dengan teman-teman merokok. Sakit apa itu kira-kira? Salah ya. Jadi kalau ada kayak kumpulan merokok sementara hilang dulu. Kalau biasanya nongkrong di sana merokok, ya sementara nggak usah nongkrong dulu 40 hari. Yang keempat ini penting banget, dan ini jenengan harus lakukan. Jenengan harus lakukan. Tulis 10 kebaikan jika 10 tahun ke depan jenengan berhenti merokok. 10 tahun ke depan jenengan berhenti merokok. Kira-kira ada kebaikan apa? Pertanyaan besar. Kalau jenengan berhenti merokok, siapa yang paling bahagia? Istrinya. Siapa? Siapa? Keluarga. Siapa? Siapa? Yang paling bahagia adalah pemilik tubuh panjenengan. Siapa? Kita dengan serta-merta diberikan tubuh yang sehat, tapi kita memberikan tubuh kita penghancur, racun. Kira-kira Allah dan Rasulnya ketika tahu kita merokok dan itu merusak tubuh, kira-kira ridho? Ini penting. Allah senang banget, keluarga senang banget. Dan pastinya akan banyak kebaikan, insyaallah. Nah, kalau jenengan masih pengen berhenti merokok, tulis ini. Kalau jenengan 10 tahun ke depan masih merokok, apa saja efek buruk yang kira-kira jenengan dapatkan? Kira-kira penyakit yang saya sajikan tadi berapa yang dipanen, berapa yang jenengan peroleh? Nah, ini penting. Survival 40 hari dengan berhenti. Intinya yang pertama tadi saya ulang lagi, jenengan dari nggak suka apapun 14 hari makan tersebut gitu ya. Bahasanya paling buruknya ini. Pernah nggak dengar ada anak senang makan pasir? Naik, dengar ya? Itu karena kebiasaan makan pasir dia. Akhirnya senang makan pasir. Jenengan nggak suka pete, 14 hari makan pete, maka akan jadi suka pete. Nah, mungkin soalnya sama. 14 hari stop rokok, 14 hari stop yang mau kita buat. Deh, saya ditulis ya, 10 keburukan jika 10 tahun ke depan jenengan terus merokok. Yang berikutnya 10 kebaikan jika 10 tahun ke depan jenengan berhenti merokok. Bismillah. Dan alhamdulillah kembali ketika kita merokok terus ke depan, ketika kita diwafatkan oleh Allah, efek sakit dari efek kita merokok, maka kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bunuh diri. Dan kita semua sudah paham hukumnya bunuh diri itu apa? Dan di mana tempatnya? Jadi kalau kita meninggal karena penyakit efek dari rokok, maka ini maksiat besar kepada Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah selesaikan sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menghendaki pertemuan pada hari ini. Saya ingin menghadiahkan ini kepada teman-teman sedekah air yang kemarin berkontribusi luar biasa. 5 orang kerso hadir, tapi yang hadir malah cuma Mas Ulu, yang lain kayaknya digondol jin. Jinnya harus jatuh. Sila ya. Kemudian Allah memberikan kemuliaan kita di dunia wal akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan jenengan meninggalkan rokok ini sebagai sebuah ketakwaan kepada Allah. Dan kalau jenengan takwanya ditambahkan, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Janjinya Allah seperti itu.
mudah-mudahan beliau-beliau yang berlima ini bisa menjadi lebih baik lagi dengan hijrah dari Bapak, dan kita semua dapat wasilah amal jariah dari hari ini. Monggo nanti kalau panjenengan merasakan manfaat, pengen belajar ini, insya Allah saya saat itu teman-teman di sini semuanya kerja untuk ngajari panjenengan. Jangan nanti sakti, kilo aku terapi ini bisa. Jangan nanti kita cari terapi, jangan terapi banyak orang, semakin banyak yang terselamatkan. Oke, bila taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ampuni dan berikan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air rupiahnya diminum sebanyak-banyaknya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tiba-tiba pengen ngerokok, doanya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa jenengan namanya duyui sih?